Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam atammanil akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwatah barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah salat maghrib kita dan ibadah-ibadah kita yang lain. Dan salah satu hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat seorang mukmin melanjutkan sebuah ibadah kepada ibadah yang lain. Sebagaimana apa yang kita lakukan di malam hari ini, kita melanjutkan ibadah yang satu kepada ibadah yang lain. Kita tadi sholat, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Yang semoga saja apa yang akan kita bahas ini bermanfaat untuk diri kita semua. Dan kita masih di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam ini memang kisah yang sangat panjang, ya. Namun tujuan kita membahas itu bukan untuk cepat selesai, ya. Namun tujuan kita membahas ini untuk bisa mendapatkan faedah dan hikmah-hikmah yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dicermati oleh para ulama dari kisah-kisah para nabi, ya. Dan di pertemuan yang terakhir kita telah melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu berdebat dengan Fir'aun. Sebenarnya debat ini ya dimenangkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun ya Fir'aun setelah kalah, gak ada argumen lagi, maka yang dikeluarkan sama Fir'aun adalah kekuasaannya, kekuatannya. Sampai akhirnya berujung Fir'aun ini mengajak Nabi Musa alaihissalam untuk berduel. Ya, apa duel yang diinginkan oleh Fir'aun? Fir'aun menginginkan bahwa Nabi Musa alaihissalam ini ditantang oleh Fir'aun untuk duel sihir, jago-jagoan sihir. Sama siapa? Sama penyihir-penyihir yang telah dikumpulkan oleh menteri-menterinya Fir'aun. Ya. Jadi ini duel yang sangat besar antara Musa alaihissalam dengan para penyihir. Dan di waktu Fir'aun itu atau di zaman tersebut, ini penyihir gampang banget untuk didapatkan. Ilmu sihir adalah ilmu yang sangat digemari sama orang-orang kala itu. Dan orang kalau udah bisa sihir, waduh berarti orang hebat di sana dulu. Ya, orang yang sangat hebat. Itu di zaman siapa? Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ini mencoba untuk memanggil seluruh penyihir yang kira-kira bisa untuk melawan Musa alaihissalam. Kisahnya Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam surat Thaha. Dalam surat Thaha mulai dari ayat 56. Ya, surat Thaha mulai ayat 56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba." Kata Allah Subhanahu wa taala, udah diberikan seluruh ayat-ayat atau tanda kebesaran dan tanda kenabian Nabi Musa alaihissalam, fakadzdzaba wa aba. Namun Fir'aun ini mendustakan itu dan enggan untuk beriman. Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Bahkan begitu Nabi Musa alaihissalam merubah tongkatnya jadi ular dan memasukkan tangannya ke kantungnya, kemudian keluarlah cahaya putih yang sangat terang. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Sesungguhnya apa yang kamu lakukan adalah sebuah sihir. Dan Fir'aun mengatakan, wahai Musa, apakah dengan apa yang kamu datangkan sekarang, tujuanmu adalah mengusir kami? Ya, jadi sihirmu ini bikin kami akhirnya terusir. Falanatiyannaka bisihrim mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan. La nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Fir'aun akhirnya mengatakan, kami
akan mendatangkan kepadamu wahai Musa sihir yang semisal dengan itu. Ya, sihir yang semisal dengan itu. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan. Maka kamu wahai Musa, tentukan waktu kapan kamu ingin duel itu berlangsung. Ya, dan tentukan tempat pertengahan, kata Fir'aun. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa mengatakan, qala mau'idukum yaumuz zinah. Qala mau'idukum yaumuz zinah. Hari duelnya itu di hari zina, di hari Id, di hari besar, kata Nabi Musa alaihissalam. Ya, ikhwata barakallahu fikum. Pertama, ya, yang diinginkan duel ini terjadi makanan suwa. Pembacaannya ada dua, qiraat dikatakan oleh para ulama, suwa atau siwa. Dua-duanya sama, yakni artinya pertengahan. Tempat yang pertengahan yang buat orang-orang yang adanya di pinggir-pinggir kota juga mudah untuk datang. Ya. Jadi semuanya bisa hadir, ya. Semuanya bisa hadir, mudah banget tempatnya untuk dijangkau, ya. Ini juga memberikan faedah kepada kita, ya, bahwa jika ada sebuah hal yang penting, ya, entah itu tablik akbar atau ada syekh atau ada ustadz yang datang, maka semampu mungkin kita pilih tempat yang bisa dijangkau oleh banyak masyarakat. Kenapa? Karena faedahnya itu akan lebih menyeluruh. Ya, faedahnya lebih luas. Ini juga yang diinginkan, ya, oleh Nabi Musa alaihi salam di dalam memilih tempat untuk berduel. Dan dalam riwayat yang lain atau dalam tafsiran yang lain, makanan suwa itu adalah tempat yang memang tanahnya itu rata. Kenapa seperti itu? Agar tidak ada dari penonton-penonton ini yang akhirnya lebih rendah daripada tempat duelnya dan lain sebagainya, yang menjadikan dia nggak bisa lihat Musa atau nggak bisa lihat penyihir yang lain. Nah di sini ya ikhwata, Nabi Musa alaihi salam itu mencoba mencari tempat yang tekstur tanahnya itu rata. Ya, agar masyarakat-masyarakat yang datang itu bisa melihat siapa Nabi Musa alaihi salam dan para penyihir yang lain dengan jelas. Gak ada tuh salah satu dari masyarakat tuh akhirnya gak mampu untuk lihat, enggak. Gak mau Nabi Musa seperti itu. Karena ini momen yang sangat luar biasa untuk Nabi Musa alaihi salam juga para penyihir. Makanya dipilih tempat yang pas, yang semuanya bisa kelihatan. Dan ini juga dilakukan, ya, oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW, ya khotbah, kalau ngajar, Nabi SAW tuh pilih tempat yang bisa dijangkau sama seluruh audiensnya. Ya, sama seluruh yang ingin dengerin pengajian Nabi SAW. Makanya kita dapetin, ya khotbah, barakallahu fikum. Nabi kita SAW, kalau ngajar tuh entar duduk di atas mimbar. Entar berdiri di atas mimbar. Kenapa? Agar kelihatan sama yang lain, suara juga lebih sampai kepada yang lain. Ya, makanya apa yang diinginkan oleh Musa alaihi salam atau komplotannya Fir'aun untuk mendapatkan tempat yang pas memang tepat, ya, agar seluruh masyarakat itu bisa lihat apa yang akan terjadi. Cerdasnya Musa adalah Musa yang memilih waktunya. Kapan nih waktunya nih? Kata Musa, hari Id, nggak tanggung-tanggung hari Lebaran. Ya, para ulama mengatakan, ya, kenapa Musa alaihi salam pilihnya hari Id? Hari di mana orang-orang Mesir kala itu libur, ya, bahasa kita libur, agar semua manusia bisa kumpul di situ, nggak ada yang absen. Jadi momennya tuh dapat banget, momen terbaik untuk menunjukkan tentang ayat Allah, tentang mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa, ya ikhwatah, beliau pilih waktunya waktu Id, ya, biar nggak ada yang lagi sibuk, nggak ada yang lagi kerja, nggak ada. Ya, semuanya lagi libur dan bisa untuk datang ngelihat duel antara Nabi Musa, antara mukjizat Allah dan permainan syaitan. Nah, dari sini juga kita bisa ketahui, kita bisa ambil faedah di mana boleh, ya, seseorang itu memilih waktu tertentu untuk mengajar, untuk bikin pengajian, ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam memilih waktu tertentu, ya, untuk dijadikan momen yang tepat di dalam memberikan atau menyebarkan dakwah, ya. Makanya dalam Sahih Bukhari, ikhwatah,
Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, beliau pernah mengatakan, ya, karena Abdullah yadhkurun nasa fi kulli khamis. Abdullah bin Mas'ud ini kalau bikin kajian itu setiap hari Kamis, ya, setiap hari Kamis buatnya. Faqala lahu rajulun. Kemudian ada seseorang dari pendengarnya Abdullah bin Mas'ud nih bilang, "Ya Aba Abdurrahman, lawadittu annaka dzakartana kulla yawm." Kenapa enggak setiap hari kajiannya? Ya. Kenapa? Karena saking enjoynya mereka dengan Abdullah bin Mas'ud. Kenapa enggak setiap hari? Kata dia. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, "Amma innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an amlikum au amullakum." Yani aku khawatir kalau setiap hari itu bikin bosan kalian. Ya, aku khawatir kalau setiap hari itu bisa bikin kalian bosan. Ya, ini akrahu an amillakum wa inni atakhawwalakum bil mau'izah. Namun aku nih dalam kajian tuh nggak setiap hari, kata Ibnu Mas'ud. Kenapa? Dasarnya apa Ibnu Mas'ud milih cuma sehari misalnya atau hari tertentu saja misalnya. Kata Ibnu Mas'ud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha. Karena Nabi dulu bikin kajian juga nggak setiap hari. Ya, makhafatan sa'amata alaina. Nabi juga khawatir nih para sahabat yang lain bosan dengar apa yang Nabi sampaikan. Lihat ya, bagaimana idealnya Nabi SAW dalam ngajar. Enggak setiap hari Nabi SAW buat harinya itu semuanya untuk ngajar. Enggak, ya. Jadi para sahabat juga ada rasa rindu ingin dengerin Rasul SAW. Para sahabat Ibnu Mas'ud pun rindu ingin dengerin Ibnu Mas'ud lagi. Ya, dan ini sebuah pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua ya ikhwatah, ya. Karena bagaimana kita lihat Rasul kita SAW tuh kalau bikin kajian gak setiap hari, gak setiap waktu. Jadi diatur ritmenya sama Rasul SAW, ya. Gak diforsir sama Rasul SAW. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul SAW, ritmenya diatur seminggu sekali, ya. Seperti Ibnu Mas'ud. Ini sangat bermanfaat terutama untuk newbie yang baru ngaji, ya, baru tertarik mendengarkan banyak kajian dan lain sebagainya. Ritmenya diatur, nggak terlalu sering datang ke kajiannya, misal seminggu cuma 2 kali atau 3 kali, ya, itu akan menjadikan dia tuh lebih continue dalam amalannya, ya. Ini menjadikan dia lebih continue dalam amalannya, tidak cepat bosan. Sekarang contoh ya, misal seseorang dari kota mana lah ya ke Jakarta, dan di kota tersebut tuh dia nggak dapat satu makanan yang dia pengen. Misal dia pengen makan sate yang dia incer nih, yang selera banget tuh adanya di Jakarta. Pas dia turun di Jakarta, ya, dia datang ke Jakarta, si orang ini akan beli apa? Beli sate yang dia selera. Hari Senin dia beli langsung 30 tusuk. Ya, makan 30 tusuk hari Senin. Hari Selasa dia beli lagi 30 tusuk lagi. Hari Rabu mulai kurang 20 tusuk. Hari Kamis gimana? Dia makan sate lagi apa enggak? Enggak. Bosen. Sate mulu udah 3 hari. Nah, kita manusia tuh gayanya seperti itu. Ya, kalau sesuatu diforsir tuh bakal dapat kejenuhan. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini pernah menikah dengan seorang wanita dari Quraisy. Setelah menikah, wanita ini jarang didatengin sama Abdullah bin Amr. Kenapa jarang didatengin? Karena Abdullah bin Amr ini sibuk sholat sama sibuk puasa. Ya, jadi kalau siang puasa, kalau malam sholat. Abdullah bin Amr ini. Fadzakara dzalika linabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dibilang ini ke Nabi bahwa Abdullah bin Amr nih akhirnya sama istrinya tuh jarang datang. Kenapa? Karena suka puasa di siang hari dan kalau malam hari sholat. Nabi bilang ke Abdullah bin Amr. Kata Nabi, sum min kulli syahri thalathata ayyam. Puasa cukup dalam sebulan 3 hari kata Nabi. Ya, jadi ritme ibadahnya dikurangin sama Nabi.
Tapi kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, inni utiku aktsara ala dhalik. Ya Rasulullah, tapi aku mampu lebih banyak daripada itu. Ya, akhirnya Nabi SAW ditawar terus sama Abdullah bin Amr. Terakhir Nabi SAW mengatakan, sum yauman wa aftir yauman. Kalau gitu, kata Rasulullah, puasa sehari, buka sehari. Ya, kalau Senin puasa, Selasa jangan. Rabu puasa lagi, Kamis jangan. Puasa Daud. Ya. Dan Nabi SAW diajak bicara lagi sama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bilang, ya Rasulullah, saya sanggup baca Quran banyak. yakni bisa hatamin Quran sering. Tapi apa kata Nabi SAW? Iqra'al Qur'ana fi kulli syahr. Hatamin Al-Quran cukup 1 bulan sekali, kata Nabi. Tapi kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, inni utiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, aku sanggup lebih banyak daripada itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'hu fi kulli khamsa asyarah. Kalau gitu, hatamin Al-Quran di setiap 15 hari. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, ini utiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu, mampu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'hu fi kulli sab'in. Kalau begitu, hatamkan Al-Quran dalam seminggu. Jadi seminggu sekali. Gimana ya, kawan? Kita udah nyampe yang mana? Yang seminggu sekali apa yang 15 hari sekali? Tapi begitu ditawarin 7, Abdullah bin Amr bilang lagi, ya Rasulullah, inni utiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu hatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Tuh. Ya, jangan dikurangin lagi, kata Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW ngasih faedah ini ke Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW tutup nih kalimatnya atau nasihatnya. Rasul bilang, inna likulli amatin syirrah walikulli syirratin fatrah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dalam mengerjakan sebuah amal itu ada waktu semangatnya, kata Rasul. Nah, di dalam waktu semangat itu ada waktu fatrahnya, ada waktu lemahnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Maka barang siapa yang lagi lemahnya itu kembali kepada sunnahku, kata Rasul, maka dia orang yang beruntung. Maksudnya apa? Sekarang kan Abdullah bin Amr ini sanggup 3 hari sekali hatamin Al-Quran. Itu lagi semangat nih, kata Rasul. Nanti ada waktu di mana semangat ini turun, lemah. Nah, pada saat lemah, maka kamu kembali kepada yang pertama. Hatamin Al-Quran sebulan sekali. Kalau bisa seperti itu, lagi lemah tetap dalam sunnah, maka kamu orang yang beruntung, kata Rasulullah. Dan apa kata Rasulullah SAW? وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. Dan barang siapa yang kalau lagi lemah itu justru hancur berantakan. Enggak baca Quran, boro-boro hatamin Quran. Ya, faqad halak, maka dia telah hancur, kata Nabi SAW. Ya, makanya ikhwatah barakallahu fikum. Mungkin ya kita juga akhirnya gitu. Pada saat kita misal datang kajian isinya tentang keistimewaan tahajud. Itu malam itu insya Allah bisa bangun tahajud. Ya, dan kadang langsung forsir, langsung 8. Langsung 8. Dulu gak pernah tahajud tapi sekali tahajud berapa? 8. Ya, ini mengagetkan, mengejutkan. Setan aja bisa kaget tuh. Waduh, ini orang gak pernah tahajud tiba-tiba 8. Ya, 8 ditutup witir 3, 11. Ini biasanya kejadian 11 ini cuma Ramadan doang. Ini di luar Ramadan. Baru pertama kali ya selama karir dia jadi seorang muslim bangun tahajud langsung 8. Besoknya antara 8 atau tidur. Atau tidur. Ya, kalau hari keduanya mampu bangun lagi kurang 4. Hari ketiganya mampu bangun lagi 2. Hari berikutnya tidur. Kenapa? Terlalu diforsir pertamanya. Dan orang yang telah mengerjakan sebuah ibadah kemudian ditinggalin, Nabi SAW itu hina orang tersebut. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, jangan seperti fulan, kana yaqumu laili fatarakah. Kemarin bangun malam, sekarang udah ditinggalin bangun malamnya. Kenapa sebabnya? Terforsir, dia terlalu diforsir, terlalu banyak. Padahal dia nggak sanggup untuk itu.
Ya, makanya ikhwatah, dalam ibadah itu mesti pelan tapi pasti, ya. Makanya dalam tahajud dimulai dari apa? Dua. Dimulai dari dua. Sekarang kalau kita nggak pernah olahraga, tapi giliran olahraga langsung sprint. Udah, sebentar tuh sprintnya juga nggak sanggup lama-lama. Sebentar. Kenapa? Terforsir, nggak sanggup. Ya, maka ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lagi semangat, ingat bahwa nanti itu ada waktu di mana kita akan lemah. Makanya proporsional dalam menentukan waktunya, ya, dalam menentukan waktunya agar tidak ditinggalkan ibadah tersebut. Karena sebaik-baiknya ibadah kata Rasulullah, adwamuha wa inqal, yang sering, yang kontinu walaupun sedikit. Mendingan tahajud 2 terus daripada tahajud 4 terus besok tidur. Ya, ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi intinya ya ikhwata, pada saat Nabi Musa alaihi salam memilihkan sebuah waktu, ya, untuk mengadakan duel ini menandakan bahwa bolehnya seseorang itu memilih satu waktu, ya. Lalu Nabi Musa alaihi salam dari kecerdasannya juga, selain dipilih itu waktu zina atau waktu lebaran, ya, waktu Id, wa an yuhsyaran nasu duha. Waktunya kapan nih? Ini kan udah ketahuan hari libur. Kapan? Pagi, siang, malam, sore. Kapan? Nabi Musa alaihissalam mengatakan duha. Waktu duha. Awalun nahar. Permulaan masuknya waktu pagi atau waktu siang. Jadi waktu terang-terangnya. Ini adalah kecerdasan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa dipilih waktu duha, waktu yang sangat terang? Agar semuanya terlihat, tidak ada yang tersembunyi. Ya, agar semuanya bisa lihat, nggak ada yang tersembunyi. Kalau dipilih sama Nabi Musa maghrib, malam, habis maghrib, itu ada orang-orang yang nggak bisa ngelihat. Dan kalaupun ada yang mau curang dari salah satu dari mereka, itu bisa aja nggak kelihatan. Ya, karena apa? Gelap. Tapi dipilih sama Nabi Musa alaihissalam itu waktu yang terang. Biar semuanya bisa menyaksikan duel yang besar ini. Ya, dan Nabi Musa, ikhwatah barakallahu fikum, itu sekaligus, ya, menantang para penyihir di tempat atau di waktu di mana penyihir itu nggak biasa kerja di waktu itu. Sihir itu biasanya dikirimnya kapan? Malam. Nabi Musa pilih apa? Pagi. Ya, pagi. Kalau kalian mengatakan saya penyihir, buktinya saya memilih waktu pagi untuk kita duel. Padahal semua juga udah tahu urusan syaitan, urusan gelap. Ya, tapi Nabi Musa alaihissalam itu memilih waktu pagi. Makanya Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, adkhilu sibyanakum. Kalau udah mulai maghrib, anak-anak suruh masuk ke rumah. Kan Nabi SAW bilang begitu. Apa kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala? Karena maghrib ini kan awal malam. Ya, ditakutkan di mana syaitan itu memang berkeliaran di waktu tersebut. Ya, bahkan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau bilang, syaitan itu kebiasaannya banyak bergerak itu di waktu malam. Ya, kenapa? Karena gelap, waktu malam itu gelap. Dia lebih mudah untuk bergerak dibanding siang hari, ya. Li'anna dhallam ajma'u lil qawi syaitaniyah min ghairihi. Karena waktu malam yang gelap ini lebih bisa mengumpulkan kekuatan syaitan dibanding waktu yang lain, kata Ibnu Jauzi. Ya, makanya sihir itu lancarnya kapan? Malam. Karena syaitan paling kuat itu di waktu malam. Wa kadzalika kullu sawad, dan begitu juga semua yang gelap-gelap. Jadi tempat, ya, yang banyak gelap-gelapnya itu syaitan lebih doyan. Kata Ibnu Jauzi, lebih doyan. Makanya dalam hadis Abi Dzar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, batal salat kita. Kapan? Jika ada anjing warna apa? Hitam lewat. Ya. Karena dikira apa? Itu bisa dibilang syaitan. Ya, itu bisa dibilang apa? Syaitan, ya. Makanya di sini Nabi Musa alaihissalam, ikhwata, beliau ini memilih waktu duha, waktu pagi, ya, biar bertentangan dengan kaedah sihir yang biasa kalian lakukan. Makanya, ya, di waktu malam kita disuruh juga baca qul a'udzu birabbil falaq, al-mu'awwidzatain, ya, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Agar apa? Salah satunya agar terhindar dari sihir yang dikirim di malam tersebut tuh. Di malam itu memang sihir ini bermain, yang dipelet lah, yang disantet lah, yang lain sebagainya, biasanya mainnya kapan? Malam.
Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca ayat-ayat tersebut. Nah, ikhwata barakallahu fikum, pada saat hari yang ditentukan ini disetujui, ya, fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Akhirnya Fir'aun ini berpaling, kemudian menyiapkan rencana-rencananya, kemudian datang di tempat yang telah dipersiapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Qala lahum Musa, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Musa alaihissalam pada saat beliau ini mulai masuk ke area pertandingan ini, Musa bilang ke seluruh penyihir. Dikatakan tuh penyihirnya bisa sampai ribuan waktu dipanggil Firaun. Ya, jadi yang lawan Musa sama Harun ini nggak cuma 1-2 penyihir, ya, tapi bisa sampai ribuan penyihir, banyak penyihirnya. Apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam kepada mereka? Nabi Musa bilang, qala lahum Musa, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban. Hati-hati kalian, kata Nabi Musa, wahai para penyihir, jangan kalian berdusta atas nama Allah. Wa qad khaba man iftara, karena telah merugi orang-orang yang suka berdusta atas nama Allah. Nah, penyihir bingung. Ini kalau sesama penyihir masa nasehatin kayak begini? Ya, ngomongin Allah, ngomongin gak boleh berdusta atas nama Allah. Mereka bingung dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Makanya di ayat yang berikutnya, ya, di dalam surat Thaha masih ayat 62, itu para penyihir itu mengatakan, fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Akhirnya mereka begitu dengar nasihatnya Musa, mereka berbisik satu sama yang lain. Ini mah nabi kali ini. Ya, masa penyihir nasehatin kita nggak boleh berdusta atas nama Allah? Kerjaan kita penyihir. Ya, makanya mereka ini akhirnya berbisik satu dengan yang lainnya karena apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun di akhirnya, ya, salah satu dari mereka mengatakan, qalu in hadza lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka nih, beberapa dari penyihir-penyihirnya Fir'aun itu mengatakan begitu dikasih nasihat tersebut, mereka mengatakan sesungguhnya dua orang ini, ya, dua orang ini adalah penyihir yang handal, penyihir yang baik, ya, yang menginginkan kalian keluar dari negeri ini, ya, kalian keluar dari negeri ini. Dan kata penyihir ini, wahai Fir'aun, sesungguhnya Musa dan Harun ini menginginkan agar kerajaanmu ini hilang. Ya, agar kerajaanmu apa? Hilang. Fa'ajma'u kaidahum thumma tu saffa. Allah mengatakan akhirnya setelah itu maka mereka himpun, ya. Jadi Fir'aun ini nyuruh seluruh penyihirnya ini berkumpul. Ya, akhirnya penyihirnya datang dengan cara berbaris. Di dalam beberapa tafsir, jadi Fir'aun itu ya namanya raja, dia duduk di atas. Yang sebelahnya itu menteri-menterinya dia. Ya, penontonnya ada dari Bani Israel, ada Qibti. Di tengah itu penyihir dan Musa. Ya, jadi ini duel dikelilingi oleh masyarakat. Ya, ditonton sama semuanya. Fa'ajma'u kaidakum thumma atu saffa wa qad aflahal yawma man ista'la. Maka orang-orang atau penyihir-penyihir ini dikumpulkan dan kata Fir'aun, kumpulkan ilmu sihir kalian. Ya, kita siap untuk menyerang Musa dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Ya. Nah, di sini ikhwata, para penyihir itu dikasih angan-angan sama si Fir'aun, ya. Apa yang akan didapatkan oleh penyihir? Penyihir ini mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 41-42, wa jaa sahratu Fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Dia nanya ke Fir'aun, Fir'aun, kalau kita menang dapat fulus enggak? Ya, dapat apa namanya? Dapat bayaran apa enggak? Kata Fir'aun, qala na'am, tentu. Wa innakum laminal muqarrabin, dan kalian benar-benar orang yang sangat dekat dengan kemenangan. Tuh Fir'aun, saking yakinnya dengan para penyihir yang dia bawa. Alhasil ikhwata,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma nakuna awwala man alqa." Terjadilah duel antara Musa dengan penyihir. Dan hebatnya ini penyihir, ya. Mereka yang nantang Musa. Musa, siapa duluan? Kamu apa kita yang duluan? Ya, untuk memperlihatkan sihir kita nih. Nabi Musa alaihissalam qal bal alqu, silahkan kalian duluan, kata Nabi Musa. Ya, jadi pada saat mereka menantang Musa, Musa juga nggak kalah gertak sama mereka. Silahkan kalian duluan yang lempar. Ya, akhirnya alqu, akhirnya faidha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Jadi si tongkat yang dilemparkan oleh para penyihir ini ya berubah ya, atau tali-tali ini dan tongkat-tongkat ini berubah menjadi ular. Ya, menjadi apa? Menjadi ular. Jadi Nabi Musa ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yukhayyalu ilaihim. Matanya itu dibuat oleh para penyihir, tongkat tadi jadi ular, tali tadi jadi ular. Masyarakat dibuat mata-mata mereka kalau ngelihat ke tongkat itu ular. Masyarakat dibuat mata-mata mereka ini kalau ngelihat tali yang dilemparkan tuh ular. Fir'aun dibuat kalau ngelihat tongkat atau tali tersebut ular. Jadi yang tersihir itu bukan si tongkat ini kemudian berubah zatnya jadi zat ular. Enggak. Matanya ini yang disihir. Penglihatan ini yang disihir. Makanya Allah bilang wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan bahwa kayu itu seperti apa? Ular. Ya, maka yang ditipu oleh para penyihir itu adalah mata. Ya, makanya penyihir sampai gini hari ya, kalau dia bilang ini bukan gelas, misalnya dia bilang ini adalah ular misalnya. Ya kita lihatnya ular, itu penyihir gitu. Padahal ini tetap gelas, nggak berubah. Ya, tapi pada saat kita yang lihat ular. Itu cara mereka dalam menyihir Musa. Ya. Dan apa yang terjadi pada Musa? Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Ya, udah siap-siap mau duel, ternyata begitu ngelihat itu ular, Musa juga ada rasa takut. Sebagian para mufassirin mengatakan Musa ini takut dengan masyarakat tertipu dengan apa yang dilakukan oleh para penyihir. Ya, namun ayat ini jelas bahwa Musa alaihissalam ternyata melihat tongkat itu apa? Ular apa tongkat Musa lihatnya? Ular. Berarti di momen itu Nabi Musa berhasil mereka berikan apa? Sihir. Ya. Ini juga sebagai salah satu bantahan ya. Jadi Nabi SAW juga pernah tersihir. Siapa yang sihir Nabi? Siapa namanya? Labid bin Al-A'sam. Labid Al-A'sam ini ya khotah. Dia ini orang Yahudi memang. Tapi kata Ibn Al-Jauzi, dia ini masuk Islam secara munafik. Ya, bilangnya Islam padahal dirinya apa? Munafik. Dia inilah yang mengirimkan sihir kepada Nabi SAW. Tapi sihir yang diberikan kepada Nabi SAW itu sihir yang Nabi SAW akhirnya terkhayalkan bahwa dia telah mendatangi istrinya padahal Nabi SAW tidak mendatangi istrinya. Itu sihirnya. Ya, karena urusan apa? Urusan masalah dunia aja. Jadi tersihirkan bahwa kayaknya udah datang ke istri-istrinya padahal belum datang. Makanya dalam sebuah hadis dalam Bukhari, Nabi SAW mimpi. Dan dalam mimpinya itu Nabi SAW tuh ngelihat ada dua laki-laki. Yang satu di kakinya, yang satu di kepalanya. Dua laki-laki ini bicara. Ya, kenapa orang ini? Yani kenapa si Nabi ini? Yang itu bilang matbub kalau tidak salah. Ya, bahasa hadisnya. Yani tersihir orang ini. Ya, siapa yang sihir? Labidul A'sam. Labid ibnul A'sam. Nabi SAW setelah bangun dari tidurnya kemudian cerita kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan apa yang dia lihat. Para mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksud dua laki-laki ini adalah malaikat, ya, satu malaikat Jibril dan satu lagi Israfil. Ya, mereka yang akhirnya memberikan kabar kepada Nabi bahwa dia sempat tersihir.
Dikatakan dalam riwayat yang lain, dari malam itulah Nabi SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, karena cara sihir itu macam-macam. Nabi SAW itu ya, itu udah maksimal banget karena dalam sebuah riwayat ya ikhwata. Kenapa sih akhirnya Labid ibn al-Asam, Yahudi itu datang ke Labid ibn al-Asam. Yahudi bilang, kita udah coba sihir Muhammad tapi gagal terus. Wa anta asharuna. Dan engkau Labid, kamu nih orang yang paling jago dalam masalah sihir di antara kami. Ya, jadi penyihir handal si Labid ini. Akhirnya sama dia berhasil, tapi berhasilnya sampai derajat itu aja. Dihayalkan Nabi SAW telah mendatangi istrinya, padahal Nabi SAW tidak mendatangi istrinya. Ya, makanya ikhwatah barakallahu fikum. Kalau Nabi SAW saja ternyata pernah akhirnya terkena sihir. Maka kita yang jauh dari Nabi ya, itu mesti lebih jaga-jaga lagi dalam masalah apa? Sihir. Ya. Dan sihir ini tentunya bisa ditepis dengan ruqyah. Sihir ini bisa kita tepis dengan membaca muawwidzatain sebelum tidur. Ya. Kan Nabi SAW mengajarkan apa? Untuk kita usapkan seluruh badan kita setelah dibacakan 3 surat Qul. Ya. Plus pakai setelah itu, setelah diusapkan kemudian ada ayat kursi dan zikir-zikir yang lain. Salah satu manfaatnya agar tidak kena sihir. Ya, agar tidak kena sihir. Nah, ikhwatah barakallahu fikum. Ada sebuah kejadian ya, ini kejadian real ya, maksudnya asli. Salah satu, jadi di Saudi ada lajnah ya, ada pembentukan khusus untuk masalah sihir aja. Ya, membasmi sihir dan perdukunan. Ada di Saudi khusus. Dulu ketuanya itu Syekh Adil Muqbil. Syekh Adil Muqbil ini dia keliling ke beberapa tempat, namun sepertinya kejadian ini bukan di Saudi wallahu taala alam. Intinya dia cerita, dia ini pernah ketemu sama para penyihir yang kalau dibacok nggak mempan, ya ditusuk-tusuk sehat-sehat aja nggak kenapa-napa, ya. Syekh Adil di kampung itu dia udah dikenal syekh, yakni ahli tauhid, Islam dan lain sebagainya. Si penyihir ini ngajak duel, Syekh kita duel aja, ente tusuk aneh. Kata Syekh Adil jangan sekarang, besok pagi aja, ya besok pagi aja. Besok pagi masyarakat juga dikasih tahu. Besok pagi duelnya Syekh Adil nih dengan para dukun-dukun ini yang gak mempan dibacok. Datang pagi-pagi itu Syekh Adil ya. Dia bilang, ana malam ya, ana minta sama Allah, ya Allah besok menangin saya ya Allah. Syekh Adil ini khawatir karena dosa yang dia miliki nanti Allah gak menangin, khawatir dia. Ya, ya Allah menangin ya Allah, ini buat kemenangan tauhid, ini untuk kemenangan tauhid ya Allah. Akhirnya pagi hari ya, berkumpul nih para penyihir. Penyihirnya nggak satu ya, ada beberapa penyihir. Mulai ya, Syekh Adil sendiri dan beberapa penyihir. Penyihirnya bilang nih, pisaunya silakan tusuk kami. Dilihatin masyarakat, Syekh Adilnya nggak usah pakai pisau. Ya, dia baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ditiup sama dia. Puh, jatuh penyihirnya. Ya. Dan di situ dia bilang, wallahi saya merasakan kemenangan tauhid, dia bilang. Ya. Jadi para penyihir itu akhirnya malu sendiri, ya. Enggak usah pakai pisau-pisauan, ditiup, jatuh. Kalahnya dengan apa? Dengan bantuan Allah, dengan Al-Qur'an, dengan zikir, dengan doa. Ya, dan sering sekali Syekh Adil Muqbil hafizahullah, beliau ini cerita tentang bagaimana pengalaman dia untuk ya para penyihir ini dimusnahkan. Ya, Ustadz Firanda juga pernah cerita, ya, dia bilang ada salah satu peramal, ya biasanya di TV tapi luar Saudi TV-nya, ke Saudi peramalnya. Peramal ini di Saudi, kan kalau di Saudi penyihir ini kan dihukum sesuai dengan hukum syariat Islam. Apa hukum penyihir, Pak? Dipenggal, darbuhu bisayf. Ya, Umar bin Khattab dalam kitab Tauhid beliau mengatakan darbuhum bisayf,
dipotong kepalanya. Ada yang mengatakan diminta tobatnya dulu, ada yang mengatakan gak usah diminta tobat, penggal langsung. Ya. Nah, di Saudi, kata Ustadz Firanda ini, dia bilang dijebak sama beberapa masyarakat Saudi. Ya, dia telepon, ditanya, "Syekh, Anda mau nanya-nanya dong." Ya, peramal nih. "Saya mau nanya-nanya dong tentang nasib saya dan lain sebagainya. Ente di mana?" "Oh, Anda di sini, di sini, di sini, di sini." Kasih tahu alamatnya. Ternyata yang datang polisi syariahnya. Ya, yang datang polisi syariahnya, ya udah sini. Sini, sebelum ramal-ramal kita yang ramal ente aja udah, habis di situ, ya. Maksudnya di dalam syariat Islam penyihir ini terhina, ya. Di Indonesia, mantap, udah fulusnya banyak, duitnya banyak, terhormat lagi. Oh itu kalau dia lewat orang-orang ngeri sendiri, ya. Ini dihina nih, ya. Penyihir-penyihir dipenggal-penggalin nih. Di dalam syariat apa? Syariat Islam, ya. Dan banyak banget, dan di Saudi pun ada penyihir. Ya, di Saudi pun ada penyihir, ya. Bagaimana mereka ini bisa menyihir, kirim santet dan lain sebagainya. Ya. Bahkan cerita yang ma'ruf banget dan terkenal banget di kampus, ya, di Jamiah Islamiyah, itu juga pernah kejadian ada orang Afrika dan ternyata dia seorang penyihir. Bayangin, mahasiswa tapi jadi apa? Penyihir. Ya. Dan dikatakan dalam cerita-ceritanya tuh satu kamar 2 orang. Satu Afrika ini, satu lagi yang baru pindah ke kamar tersebut jadi berdua. Tapi si Afrika ini pesan sama tetangganya, "Ente kalau maghrib keluar, jangan di sini, jangan di kamar saya." Lihat ya, kapan dimulai main? Malam. Ya. Jangan di kamar, keluar ya. Pertama-tama nurut-nurut aja ya, keluar. Akhirnya dia curiga sendiri kalau dia di kamar, jadi ada ritual-ritual yang dilakukan sama tetangganya nih. Sampai akhirnya dia lihat ya bahwa tetangganya ini malam-malam itu lagi nginjek Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu diinjak sama dia. Dan ini ciri-ciri penyihir. Orang kalau mau nyihir itu mesti menghinakan salah satu syariat Islam. Mesti, wajib. Syekh Adil cerita, kalau saya lagi menggeledah si rumah para penyihir, itu Al-Quran ntar adanya di kloset, ntar barang sama softteknya perempuan, dihina intinya. Mesti ada hinaan kepada Allah, baru si jin ini mau bantu. Kalau nggak ada hinaan sama Allah, nggak mau jinnya bantu. Ya, itu sihir. Ya. Dan akhirnya ya penyihir yang di kampus ini dilaporin sama si tetangganya. Dan begitu polisi syariah masuk, ternyata benar. Momennya pas masuknya habis maghrib dan penyihir ini kembali lagi nginjak Al-Quran. Ya. Jadi wallahu alam bisa aja orderan dapetnya dari Afrika. Ya. Cuma dia-nya lagi di mana? Di Madinah. Lagi jadi ngampus di Madinah tapi orderan tetap diterima. Ya. Nyihir sono, nyihir sini dan lain sebagainya. Ya. Nah, Musa alaihissalam begitu matanya tersihir dengan apa yang dia lihat, dia punya rasa apa? Takut. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Kata Allah, "Jangan takut Musa, kamu yang paling unggul," kata Allah. "Kamu yang menang, jangan takut." Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Dan Allah mengatakan, lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu, niscaya tongkat ini nih akan berubah jadi ular, semua ular-ular yang kamu lihat dimakan sama ular kamu nih, kata Allah. Ya. Dan Allah mengatakan sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja mereka datang. Dan ajaibnya ya khotah. Begitu Nabi Musa alaihissalam ya, melemparkan tongkatnya zat kayu nih berubah jadi ular beneran. Jadi bukan mata para penyihir ini yang dirubah. Enggak, memang tongkatnya berubah jadi ular. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, ini ularnya gede. Ada ada giginya, ada taringnya, besar. Dan memakan seluruh ular-ular yang ada. Ya, gimana ceritanya urusan atau kerjaan syaitan diadu dengan mukjizat Allah. Mereka bilang sihir ini adalah, atau mukjizat ini adalah sihir. Padahal ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana ngalahinnya? Dan apa yang akhirnya terjadi pada para penyihir?
Faulqiyas saharatu sujada. Akhirnya para penyihir bingung, ini mah bukan sihir ini. Ya, karena para penyihir tahu mana yang sihir, mana yang bukan sihir. Satu guru satu ilmu. Ya, cuma ini yang berubah bukan di mata kita, beneran si kayu berubah ular. Maka apa yang terjadi? Mereka sujud, para penyihir yang banyak sujud. Qalu amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Allahu Akbar. Lihat gimana berubahnya para penyihir, ya. Begitu mereka melihat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana cepatnya Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan hidayah pada saat mereka melihat apa yang mereka lihat. Makanya kadang orang tuh berubah begitu dia ngelihat sebuah kejadian yang menyeramkan. Ya. Ada salah satu orang Inggris di kampus, ya. Dia ini masuk Islam kata dia gara-gara ngelihat YouTube. YouTube dia lihat video yang kecelakaan-kecelakaan tuh. Ya, kan serem tuh, orang matinya begini, orang matinya begitu. Backsoundnya Quran. Dia bilang nih suara apa bikin tambah serem nih suaranya. Ya, dia pertamanya dengerin, akhirnya dia tahu itu adalah Al-Quran. Mulai dia hubungin teman-teman dia yang muslim nanya-nanya sampai akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena dia ngelihat kejadian-kejadian yang bikin dia takut. Ya, si penyihir juga ngelihat kejadian yang sangat luar biasa untuknya. Ya, makanya akhirnya dia mengatakan amanah bi Rabbi Musa wa Harun, bi Rabbi Harun wa Musa. Terus penyihir itu dipanggil sama siapa ya kawan? Fir'aun. Kenapa jadi begini? Gatot, gagal total nih kata Fir'aun. Kenapa ente yang jadi beriman sama Musa? Kita mau patahin Musa, kita mau rusak Musa, kita mau bikin Bani Israel tambah parah. Malah orang-orang saya yang kena dengan sihirnya Musa kata Fir'aun. Makanya Fir'aun, ya, ini kurang ajarnya Fir'aun nih. Tum dengar ya kata. Fir'aun bilang, qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian berani beriman sebelum saya izinkan? Ajib. Jadi kalau mau beriman izin sama siapa ya? Fir'aun. Ya, ini kurang aja nih Fir'aun. Siapa Fir'aun sampai mesti beriman izin sama siapa? Fir'aun. Ya, nggak ada urusan sama Fir'aun. Dan kecerdasan Fir'aun, ya, bangkangnya Fir'aun, dia bilang apa? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Kamu nih para penyihir kalian ini udah bekerja sama dengan Musa. Musa ternyata yang ngajarin kalian sihir. Jadi kalian gak bisa ngalahin Musa. Ajib. Ya, padahal yang panggil penyihir juga Fir'aun. Ya, tapi begitu kalah, apa kata Fir'aun? Musa yang ngajarin kalian ini. Dan ini ketuanya penyihir nih Musa. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi jadhu'in nakhli wa la ta'lamanna ayyana ashaddu 'adzaban wa abqa. Kata Fir'aun, maka sesungguhnya aku akan memotong tangan kalian, kaki kalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalip kalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Ya. Lihat ya gimana Fir'aun ini akhirnya cari alasan yang lain. Ya, ini Fir'aun cari alasan yang lain biar masyarakat menteri-menteri ini nggak kena syubhat. Ya, makanya kata Fir'aun nih yang laporin yang bikin ngajarin ini si Musa ini. Ya, makanya jadi semuanya berantakan. Diancam sama Fir'aun dengan ancaman-ancaman yang sangat mengerikan. Tapi ajaibnya ya khotah, perkataan para penyihir. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya. Mereka mengatakan, wahai Fir'aun, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang kami telah lihat dari Musa. Tuh, langsung kuat imannya para penyihir ini. Ya. Apapun yang kamu katakan wahai Fir'aun, dengan apa yang kami lihat dari mukjizat, kami lebih memilih mukjizat Musa yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Apa kata mereka? Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan wahai Fir'aun. Terserah, mau bunuh kita silahkan, mau salib kita silahkan, mau potong tangan, potong kaki silahkan, kata mereka.
Mereka mengatakan, sesungguhnya wahai Fir'aun, kamu hanya bisa memutuskan perkara kehidupan dunia saja. Ya, dan kita lanjutkan setelah azan. Akhwata barakallahu fikum. Disebutkan oleh Sa'id bin Jubair dan Ikrimah dan yang lain dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa para penyihir itu keimanan mereka bisa sangat luar biasa padahal mereka baru saja bersaksi ya tentang keajaiban atau mukjizat dari Musa alaihissalam. Dikatakan oleh beberapa para salaf, lama sajada sahara ra'au manazilahum wa qusurahum fil jannah tahayya'a lahum wa tazakhrafa liqudumihim walihada lam yaltafitu ila tahwili fir'aun wa tahdidihi. Mereka mengatakan bahwa pada saat para penyihir ini sujud, ya, mereka itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istana-istana yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan mereka di surga nanti. Ya, jadi sudah diperlihatkan sama Allah nih ganjarannya pada saat kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan mereka, kata para ulama, salah satu dorongan mereka menjadi imannya ini sangat kuat. Ya. Karenanya ya ikhwata, begitu mereka ditantang oleh Fir'aun atau diancam oleh Fir'aun, ya, mereka mengatakan, "Inna amana bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sahr. Wallahu khairun wa abqa." Mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Ya, jadi yang maksa mereka duel sama Musa itu adalah Fir'aun. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya, ya. Ikhwata barakallahu fikum. Kalau kita lihat ya, di dalam perkara penyihir ini yang beriman dalam waktu yang sekejap ini bisa mendapatkan surganya Rabbuna tabaraka wa taala, ya. Ini menandakan akan besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang ini udah bertahun-tahun jadi penyihir. Namun begitu dia taubat, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, bahkan Allah siapkan untuknya apa? Surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar salah satunya ayat 53 ya. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Kata Allah, katakanlah kepada para hamba-hambaku, asrafu ala anfusihim. Mereka para hamba-hamba yang suka maksiat, kata Allah. Maksiatnya nggak biasa, tapi berlebihan, maksiat terus, kata Allah. Apa pesannya Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian ini berputus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ini luar biasa ya ikhwata. Allah akan mengampuni segala dosa, kata Allah. Tanpa terkecuali ikhwata. Udah zina, hatta udah zina Allah ampunin dosanya. Kapan? Pada saat dia taubat kepada Allah. Walaupun dulunya penyihir. Walaupun dia telah durhaka. Walaupun dia telah makan riba. Walaupun dia telah membunuh seseorang. Walaupun dia berbuat syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Tanpa terkecuali. Ya, maka bagaimana harap kita tidak besar kepada Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kalau penyihir yang baru sekejap saja itu bisa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka enggak pantas untuk seorang muslim, untuk seorang mukmin dia ini berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, merasa bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada dirinya. Waliyadzam billah, ya. Jangan pernah kita menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmat kepada kita. Namun kita optimis. Dan kita meminta dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Ikhwata barakallahu fikum. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas lanjutan cerita Fir'aun dengan Musa, ya. Karena di cerita berikutnya Fir'aun enggak puas kalau cuma 2 ayat yang keluar, 2 mukjizat yang keluar, tongkat dan cahaya putih. Fir'aun enggak puas. Fir'aun minta lagi ayat-ayat yang lain, ya. Apa saja ayatnya? Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya.
Barakallahu fikum, semoga bermanfaat apa yang telah kita dengarkan pada kesempatan kali ini, terutama untuk saya sendiri dan untuk antum-antum semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.